Selamat pagi, kawan aksi. Selamat datang di Chief Corner. Chief Corner adalah program yang akan mengupas sosok kepemimpinan, keteladanan, dan konsistensi berintegritas. Pak Ari Ginanjar adalah sosok motivator yang telah berhasil melahirkan jutaan alumni selama 2 dekade. Sebuah konsistensi dari perjalanan panjang serta keteguhan komitmen untuk membangun generasi dan negeri yang lebih baik. Mari kita temui Pak Ari Ginanjar. Halo Chief. Halo juga. Apa kabar? Baik, semangat. Semangat. Oke, ini datang di program kami Chief Corner dan banyak sekali yang ingin kami simak dari perjalanan panjang Pak Ari. Kalau sampai hari ini, kira-kira apa saja yang sudah dialami, kemudian jatuh bangun, kemudian hal-hal apa yang menjadi titik balik dari Pak Ari mungkin bisa diceritakan sehingga kami bisa menyimak. Ada 2 hal ya menurut saya yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama adalah hari ulang tahun, kapan kita dilahirkan. Yang kedua, untuk apa kita dilahirkan. Proses pencarian untuk apa dilahirkan adalah proses pencarian yang sangat panjang. Proses pencarian yang sangat berat. Saya dulu menganggap bahwa hidup itu adalah sekedar untuk hidup, lalu berkeluarga, punya anak, kemudian punya rumah, punya kendaraan, jalan-jalan ke luar negeri, dan seterusnya. Lalu saya menjadi dosen. Nah, ketika saya menjadi dosen, saya anggap bahwa itu sudah tercapai, gaji sudah tetap. Tapi di situ saya merasakan kekurangan dan kekosongan. Saya tidak mengerti sebenarnya apa yang saya cari. Nah, kegelisahan itu benar-benar tergumul dalam hati saya sampai saya berdoa, saya ini siapa, untuk apa sih saya hidup gitu. Kalau saya hidup hanya untuk makan, hidup untuk ya sekedar hidup di muka bumi, untuk apa gitu. Saya nggak ngerti. Akhirnya saya berhenti. Bayangkan, saya sudah jadi ASN, saya sudah pegawai negeri, sudah dapat SK dari menteri, saya berhenti. Saya jadi pedagang celana jeans. Di situ saya katakan, saya ingin jadi orang kaya lah gitu. Nah, dengan hanya modal celana jeans, itu pun hanya 23 potong ya. Harusnya 2 lusin, 1 potong saya kasih ke mahasiswa saya. Dan kemudian saya berjalan lagi, dan kemudian jadi pengusaha. Dan alhamdulillah saya merasa bahwa apabila saya jadi pengusaha itu saya merasa cukup. Cita-cita saya sederhana, yaitu punya uang 50.000 saja dalam 1 hari. Itu sudah kaya rasanya ya. Maklum saat itu gaji saya 100.000. Tahun 1988 100.000 itu kira-kira sekarang 1 juta lah gitu ya. Nah, tapi kalau saya bisa untung 50.000, saya merasa bangga. Gitu. Tapi nggak cukup juga, nggak puas. Sampai 50.000, 500.000, sampai 7 toko, ingin 5 juta sehari. Tapi tidak puas-puas juga. Terus apa yang saya cari? Saya nggak ngerti. Saya jadi atlet karate, saya bertanding sana-sini sampai muka sobek-sobek, ikut medali pertandingan terdapat pon, medali. Itu pun saya juga nggak puas juga. Punya apa yang anak muda miliki, punya mobil bagus, saya juga nggak puas juga. Kemudian saya punya istri yang paling cantik, saya nggak bahagia juga. Ini dahsyat, ini sebenarnya saya harus cari. Saya di situ saya berdoa ini sebenarnya apa mana hidup. Di tahun 98 Krismon jatuh semuanya, hancur lebur. Baru saya di situ ambil pulpen, ambil kertas, saya tulis buku. Di situ saya cari sebenarnya tujuan hidup itu apa. Akhirnya saya sadar bahwa kebahagiaan secara fisik itu tidak memberi arti. Kebahagiaan untuk dipuji dan dicintai itu juga tidak memberi makna. Kebahagiaan karena menjadi orang yang eksis, menjadi atlet karate, kemudian orang yang mampu, kemudian posisi sebagai seorang dosen yang dihormati, dan juga pengusaha yang cukup, itu juga tidak merasa bahagia. Nah, di tahun itulah saya menarikan pena saya di atas kertas sampai 5.000 halaman saya tulis gitu ya. Sampai guru saya mengatakan, Ari berhenti nulis. Berhenti, saya diminta berhenti. Karena saya nggak mau berhenti. Untuk jadi buku ya Pak? Untuk jadi sebuah buku. Mungkin kalau nggak di stop buku saya tebal segini ya. Sekarang jadi 750 halaman ya 2 buku. Barulah di situ saya paham tentang makna tujuan hidup sejati. Maka lahirlah kecerdasan ketiga yang disebut dengan spiritual intelligence. Disitulah saya mendapatkan kebahagiaan hidup sejati. Saya menemukan arti hidup. Saya menemukan tujuan hidup. Saya menemukan arti kebahagiaan.
Dan semenjak saat itu hingga hari ini sudah 20 tahun semenjak saya tercerahkan, hidup saya merasa bahagia. Bahagia itu bukan karena kecukupan materi, tapi bahagia saya mampu menjawab 3 hal. Who am I, where do I want to go. Oke. Lalu dari situ saya sharing lah sampai hari ini 20 tahun. Teruslah bercerita sana sini sampai ingin mengajak orang pun mendapatkan fulfillment itu. Gitu. Oke. Berarti Pak, kalau saya boleh melihat, perjalanan hidup Bapak sangat dinamis. Gitu ya. Lalu kemudian pertanyaannya, Bapak nggak pernah takut? Saya selalu positive thinking saja. Saya tidak pernah melihat sesuatu itu buruk. Guru saya, Bapak Adnan almarhum, dia mengatakan, Ari, tidak ada yang buruk di muka bumi, semua baik. Jadi semua baik, termasuk kejadian, termasuk kena penyakit, termasuk jatuh, termasuk kebangkrutan, termasuk berbagai ujian. Saya lihat sisi positifnya saja. Jadi seperti seekor lebah apabila masuk ke tempat sampah pun, yang dicari adalah bunga. Gitu. Jangan sampai seperti seekor katakan lalat, cari di restoran yang enak pun, meja makan, yang dicari sampah juga. Nah, saya mencoba mengubah cara berpikir saya untuk melihat positif di setiap keburukan. Nah, itu yang membuat saya bahagia aja gitu. Tapi Bapak pernah mengalami ketakutan? Semua manusia pasti mengalami ketakutan. Bagaimana mengatasi itu, Pak? Saya nikmati ketakutan itu. Contoh ketika saya ditipu orang, kemudian uang saya tiba-tiba hilang 5 miliar gitu dalam waktu sebentar gitu ya. Saya di situ sujud syukur. Terima kasih ya Tuhanku. Kalau seandainya tidak hilang, mungkin aku cinta sama dunia. Terima kasih hari ini aku bisa bercinta denganmu. Ini honeymoon saya kepadamu. Oke. Bagaimana dengan mengatasi ketakutan Bapak tetap konsisten untuk berintegritas? Nah, saya selalu seandainya bicara integritas, saya selalu berprinsip. Seandainya saya harus makan batu demi untuk kata integritas, saya akan makan batu. Nah, seandainya saya tidak makan, saya lebih baik tidak makan daripada saya memakan hal-hal yang mengganggu integritas. Atau boleh dibilang kematian lebih berharga daripada nilai-nilai. Kejujuran itu lebih penting daripada kematian sekalipun. Kematian, kejujuran atau integritas itu segala-galanya. Baju terindah yang membuat saya tentram, tenang. Karena begitu kita jujur, kita pegang integritas, ya hidup saya tenang, hidup saya tentram. Gitu. Apapun terjadi, that's it. Gitu. Apa yang terjadi dengan integritas, saya merasa bahagia. Dan itu yang saya pegang selama 25 tahun terakhir. Ketika memegang integritas, ada hal-hal yang menghadang, Pak? Oh iya, saya nganggap bahwa bakal miskin nih saya gitu kan. Lalu bagaimana Bapak keluar dari itu? Ya, saya kan dulu pengusaha. Katanya kalau jujur itu nanti kamu jadi miskin gitu kan. Tapi saya mencoba untuk jujur itu selama 20 tahun. Ternyata saya nggak jadi miskin. Justru yang datang kepercayaan. Orang datang, semua usaha datang kepada saya dan saya bahagia justru. Terbalik, bahwa kejujuran itu justru membuat baju terindah ya, jubah terindah yang pernah saya miliki. Menarik sekali nih Pak, kejujuran nggak bikin buntung gitu ya Pak, tapi bikin beruntung. Berarti memberi itu adalah kunci. Itu kenapa membangun emotional spiritual question. Ya betul. ESQ. ESQ. Bisa diceritakan jutaan alumni dilahirkan dari sana, apakah itu bagian dari pencarian dan kemudian? Ya mungkin itu ESQ itu bagian dari perjalanan hidup saya. Saya ingin orang-orang yang join di ESQ merasakan apa yang saya dapatkan. Sebelum tahun 2000 saya mengatakan hidup itu derita. Sampai saya dinasehatin, hidup itu penderitaan. Itu rumus saya. Hidup itu penderitaan gitu ya. Karena saya tidak merasa tenang dengan hidup saya. Karena saat itu orientasi saya hidup yang bahagia itu kalau sudah punya rumah, hidup bahagia itu kalau sudah punya mobil, hidup bahagia itu kalau sudah punya uang gitu ya. Hidup bahagia itu kalau punya istri cantik, keluarga yang baik, dan seterusnya gitu. Ternyata tidak. Ya suatu saat itu hilang tahun 98 semuanya. Dari situ saya mulai evaluasi ulang arti hidup itu apa gitu. Apakah saya harus tidak bahagia di situ? Dari situ saya melakukan pencarian spiritual, pendalaman spiritual sampai air mata saya bercucuran. Dan ketika air mata bercucuran itulah saya ambil pulpen, saya ambil kertas dan saya tuliskan dan lahirlah buku ESQ. Bahwa ada dua lagi kecerdasan yang selama ini dilupakan dan tidak diajarkan, yaitu kecerdasan emosional, kemampuan untuk merasa. Kecerdasan spiritual, kemampuan untuk mendengar suara hati.
Jadi kemampuan untuk mendengar suara hati dalam kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional, kemampuan untuk merasa. Jadi ketika kita tidak jujur, ketika kita keluar dari integritas, ketika keluar melawan nurani, maka sungguhnya sinyal emosi itu akan berdetak di wajah kita, di hati kita, di tubuh kita. Dan itu kita harus mampu mendeteksi. Dan juga ternyata bahwa 80% orang sukses dan bahagia itu karena punya dua kecerdasan itu. Emosional, spiritual. Intelektual cuma 10%. Tetapi yang diajarkan kepada anak-anak kita dari semenjak SD, SMP, SMA, hingga dengan kuliah, lalu setelah lulus kerja dididik itu lagi. Dan dampaknya kita bisa melihat apa yang terjadi dengan bangsa kita. Akhirnya mereka berlomba-lomba untuk mencari sesuatu yang semu gitu. Untuk mencari sesuatu yang sebenarnya tidak ada apa-apanya gitu. Tapi dia tidak menemukan kesejatian. Nah, kesejatian itulah yang disebut spiritual intelligence. Mungkin itu yang bisa membuat saya istiqomah selama 20 tahun. Selama 20 tahun. Insya Allah. Dan melahirkan generasi alumni-alumni yang hebat gitu ya Pak. Dalam ya, alhamdulillah. Membantu untuk mencari diri sendiri. Ya, gitu. Saya ajak mereka, saya ajak ke ruangan. Bersama-sama saya selama 3 hari, 4 hari kadang. Saya berbagi, saya bukan mengajar mereka, saya tidak mengajar mereka, tapi saya hanya menceritakan perjalanan ini. Karena perjalanan untuk mencari makna hidup tujuannya pasti akan didapat. Entah cepat, entah lambat, semua orang dapat. Ada yang dapat ketika kena COVID, lalu dia sudah Bapak kemarin kena COVID? Kena COVID. Nah, ketika kena COVID kan kita ditinggal sama orang gitu ya. Keluarga juga menjauh, kasih makan seperti ngasih orang dalam penjara di depan pintu aja kan. Kemudian betul. Juga saat itu gemeter badan, suhu nggak karuan, kemudian tekanan apa darah, kemudian udara gitu ya, semua saturasi turun. Nah, pada saat itu kan apa lagi yang kita ingat? Nggak ada lagi. Keluarga juga jauh, harta apa lagi, kesehatan nggak ada. Nah, di situ seharusnya menemukan eksistensi sejati manusia. Nah, itu yang saya temukan dulu sebelum tahun 2000 itu. Jadi dua dekade yang lalu. Nah, kalau seandainya tidak ketemu, pasti orang ketika kena COVID pasti dapat. Atau ketika dia terkena ujian, ketika kehilangan semuanya, atau ketika kematian datang, atau sudah ditangkap oleh KPK, kemudian masuk ke penjara, baru sadar. Oh, tujuannya gitu. Berarti banyak banget manusia yang kehilangan eksistensinya. Banyak. Nah, itulah mengapa sebaiknya itu ditemukan sebelum kejadian. Sebelum datangnya sakit, sebelum datangnya ujian, sebelum datangnya bencana, dan sebelum datang kematian. Temukan. Kalau itu sudah ditemukan, integritas nggak usah diajari, akan datang dari dalam. Oke, sebagai pemimpin Pak, bagaimana kalau Bapak menemukan anak buah Bapak melanggar prinsip integritas? Apa yang Bapak lakukan? Di sini ya, saya cerita di sini. Jangan gitu, saya belum lama ada, dulu. Karyawan saya hanya mengambil 1 buah sendok, bukan sendok saya, sendok orang lain di pesawat terbang. Maka 1 kali 24 jam ya saya berhentikan. Tanpa ada peringatan? Enggak, sudah terbukti, sudah selesai. Enggak, di ESQ itu harga mati. Di SQ di sini nih harga mati, pensil pun gitu harga mati gitu, segala-galanya buat kita. Oke, bagi Bapak integritas adalah harga mati. Harga mati. Kalau kemudian 3 kata yang bisa mewakili Ari Ginanjar, apa saja itu? Intelektual, emosional, spiritual. Intelektual, emosional dan spiritual. 165 ya Pak? 165. Oke. Kalau melihat generasi muda saat ini, kira-kira apa yang perlu dipunyai oleh generasi calon-calon pemimpin ini? Oke, jadi memang yang namanya generasi muda ini berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka ini Gen Y, kemudian Gen Z, gitu, atau Gen Alpha. Ya, mereka anak-anak sangat muda. Mereka berbeda dengan generasi di mana Gen X atau baby boomers, mereka hidup penuh tantangan. Betul. Sedangkan mereka hidup dengan sudah di alam yang serba lengkap. Betul. Sehingga kalau mereka diajak untuk melakukan sesuatu yang stabil, mereka akan berontak. Mereka ingin senantiasa mencari tantangan baru. Karena memang manusia itu kan pertama ingin cari kepastian. Nah, mereka sudah lewat semuanya, karena kepastian dari bapak ibunya sudah cukup. Yang dicari adalah nomor 2, tantangan. Yang ketiga, eksistensi diri.
Yang keempat, cinta. Kelima, perkembangan. Enam, makna hidup. Yang tujuh, eksisten. Yang tujuh adalah spiritualitas. Nah, tetapi masalahnya anak-anak muda ini nggak pernah tahu. Dia mencari tantangan. Mereka mencari eksis. Akibatnya di depan rel kereta api selfiean, akhirnya ketabrak. Di depan truk dia mungkin bikin konten, akhirnya terlindas. Kemudian eksistensinya dicari dengan berbagai gaya yang tidak memberi manfaat. Lah kalau ini bisa diarahkan, maka benar apa yang kata Bung Karno katakan. Berikan saya 1000 orang tua, saya guncang Gunung Semeru. Berikan saya 10 pemuda, saya akan goncang dunia. Nah, tinggal bagaimana kita mampu memberikan kesempatan para milenial. Kita bisa lihat energinya kan berlebihan kan. Ada yang macam-macam lah kegiatannya gitu kan. Wah, gerakannya. Tetapi ketika dia tidak terarah, maka tidak untuk membangun bangsa dan tidak untuk membangun siapa. Nah, kuncinya lah bagaimana kita mampu memberikan kesempatan, senior mampu menggali potensi, kemudian mampu memberikan kreativitas, itu cukup untuk membawa Indonesia. Padahal di tahun 2030, 250 juta itu milenial semua. Dan itu tidak pernah ada kesempatan sebaik ini di Indonesia. Asalkan bagaimana kita mampu memanage energi besar ini. Energi untuk eksis, energi untuk katakanlah untuk mencari tantangan. Nah, saya ketika muda saya pernah pakai itu. Saya bikinlah masjid tertinggi di dunia, maka saya bikin Menara 165 ketika saya muda. Di atas ada masjid ada ya, Pak? Masjidnya. Ya, ketika saya masih muda. Dulu saya juga ikut karate, atlet pon. Saya ikut juga kejuaraan dunia samurai gitu ya. Nah, masa muda itu memang harus disalurkan sedemikian rupa. Nah, kalau tidak disalurkan, maka kuncinya dua, diredam atau dialirkan. Dialirkan bisa negatif, bisa positif, diredamnya bisa pakai spiritualitas atau bisa pakai narkotika. Jadi karena itu kuncinya adalah dialirkan ke arah positif, ke arah pembangunan, atau dialirkan bukan narkotika, tapi disalurkan fulfillnya dengan spiritualitas, bukan dengan narkotika. Spiritualitas itu dalam. Oh iya, spiritualitas. Lebih melampaui agama. Ya, spiritualitas beda ya, being religious and being spirituality. Kalau religious itu kan orang yang melaksanakan kaidah-kaidah agama. Sedangkan spiritualitas itu adalah ketika orang memahami eksistensi dirinya. Eksistensi. Ya, ketika manusia memahami siapa dirinya, ketika manusia memahami untuk apa dirinya, makna manusia dirinya. memahami tujuan hidupnya. Ketika manusia mampu menemukan suara hati nurani yang membimbing hidupnya. Dan ketika orang mampu menemukan spiritualitas, yang ditemukan telaga kebaikan di situ. Sehingga sebenarnya teman-teman di KPK itu kan mengajak orang masuk ke spiritualitas, dan kalau tidak kena spiritualitas akan melanggar aturan integritas. Gitu sebenarnya. Sebenarnya KPK itu lembaga spiritualitas. Sebenarnya ya. Seharusnya. Iya, karena dia itu ingin menancapkan orang ke sana. Nah, saya ngambilnya dari dalam, teman-teman KPK dari luar. Gitu. Pemimpin harus memiliki apa saja menurut Bapak? Pemimpin harus punya 3. 1, punya heart, punya hati. 2, punya head, punya pikiran. 3, punya guts, punya keberanian. Head, heart, and guts. IQ, EQ, SQ, 165. Head, heart, and guts. Kalau hanya heart tanpa guts, ya nggak bisa juga. Hati tanpa keberanian nggak bisa. Tetapi kalau heart tanpa head, cuma hati, tapi salah hitung terus nantinya. Kalau punya guts, keberanian, punya heart, jadi angkara murka. Berarti semuanya harus sinergi ya? Sinergi. Tidak boleh head, ada satu heart, yang lebih. Heart. Iya. Artinya harus punya kecerdasan intelektual, head, kecerdasan emosional, guts, dan kecerdasan spiritual, heart. Head, heart, and guts. Oke. Kalau melihat cerita Bapak barusan, kemudian ke depannya itu harapan untuk Indonesia, ini seperti apa? Saya tuh yakin sekali bahwa 2045 Indonesia emas akan tercipta. Bisa diceritakan tentang Indonesia emas? Jadi contoh hari ini kita belajar banyak ya, berbagai kasus yang terjadi, kemudian fenomena akibat COVID, itu kan bukan kebetulan, itu dari Tuhan. Tuhan mengajarkan kita tentang kebaikan.
Dulu saya katakan, saya akan mengajar ESQ ke seluruh orang di Indonesia. Tapi kalau nanti saya tidak gagal mengajar, maka yang mengajar alam semesta, saya katakan gitu. Bener, yang ngajar COVID. Tujuan COVID dan saya kan sama. Yaitu menyadarkan orang tentang orientasi kehidupan yang sejati. Untuk apa sih kita? Apa yang kita kejar tiba-tiba dikunci, dihilangkan dalam waktu singkat aja. Ekonomi kita sebentar aja, kesehatan kita dibuat seperti keluarga kita dihilangkan, eksistensi diri kita dihilangkan, tantangan kita dihilangkan. So what gitu kalau sudah kena COVID? Nah disitulah kita harus paham, oh ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Oh tujuan hidup kita ini apa gitu. Nah disitu harusnya lahir generasi baru pasca COVID, generasi emas yang harus dilahirkan. Dan kemudian kalau generasi ini lahir, berarti generasi 2045 Indonesia emas akan lahir. Dengan catatan manfaatkan fenomena hari ini untuk belajar menjadi orang yang lebih baik dan berintegritas. 2045. 2045, insya Allah. Dan kita menuju ke sana. Menuju ke sana harus diyakini. Karena apabila kita yakin, maka alam bereaksi atas keyakinan. Dulu orang berpikir bahwa lingkunganlah yang mempengaruhi cara berpikir kita. Tetapi baru-baru ini para saintifik menjelaskan bahwa ternyata pikiran kitalah yang menciptakan lingkungan. Kalau pikiran kita positif, Indonesia berhasil, Indonesia emas akan terjadi, bahwa di luar baik, luar kita jadi baik semua. Kalau kita berpikir rizki itu mudah, kebaikan itu datang, teman-teman baik, teman baik dan rizki datang. Kalau kita berpikir negatif, orang jahat yang datang sama kita. Jadi alam itu bereaksi kepada kita, disebut law of attraction. Lah kalau semuanya punya pikiran positif, hati yang baik, maka kebaikan akan datang ke Indonesia ini. Itu Indonesia emas yang kita harapkan. Oke, berarti kalau kita sendiri, dari diri kita sendiri, energinya positif dan kemudian untuk berbuat baik, begitu ya Pak. Lalu alam semesta akan berkonspirasi. Untuk membantu, mendukung. Karena kan Tuhan sudah bilang, aku ciptakan alam dan tunduklah engkau pada manusia. Di situ kan digambarkan para malaikat sujud kepada Adam. Itu dengan alam-alamnya itu. Tetapi karena pikirannya negatif, yang tunduk jadi setan-setan gitu kan. Yang tunduk jadi kejahatan-kejahatan. Nah karena itu, mengapa 20 tahun ini saya lakukan, saya keliling sana sini, kemudian menjelaskan ini semua, tidak lain adalah mencoba membangun satu aset yang tertinggal di bangsa Indonesia. Bukan batu bara, bukan minyak, bukan emas, bukan permata, bukan hutan, tetapi pikiran bangsa Indonesia, hati bangsa Indonesia, itu yang sudah ditemukan. Kapan berhenti, Pak? Saya tidak akan berhenti sampai saya mati. Dan seandainya saya mati, saya percaya ini akan terjadi. Yang meneruskan bisa jadi Mbak Vita, atau yang mendengarkan kanal YouTube ini. Kawan aksi. Kawan aksi yang akhirnya terinspirasi, dia akan meneruskan melalui gerakan-gerakan seperti ini. Karena itu mengapa saya dukung kawan aksi untuk berjuang seperti ini, mencerahkan hati, menjernihkan jiwa, dan melahirkan generasi-generasi baru. Itulah kawan aksi yang saya doakan, saya dukung untuk terus berkiprah untuk memberikan pencerahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Saya sampai merinding ini Pak, bahwa spirit Bapak itu mengalir ke Amin. siapapun yang bertemu dengan Bapak. Dan itu rasanya menjadi modal yang utama buat pemimpin, seorang pemimpin untuk memimpin dan kemudian mengatur ini semua, gitu ya Pak ya. Jadi saya mengambil beberapa dari yang Bapak sampaikan bahwa memberi setelah menemukan, lalu kemudian bisa memberi, dan kemudian timbullah keberanian, sehingga tidak takut untuk menghadapi apapun, dan pasrah spiritual kepada Tuhan. Dan terakhir, itulah kebahagiaan yang sejati dan hakiki. Tujuan orang hanya satu, bahagia. Kan? Bukan materi. Bukan, materi itu hanyalah tools, alat datang sendiri. Walaupun tidak punya materi. Itu nggak penting lagi materi. Nggak penting lagi materi punya ini. Terlalu kecil untuk orang yang berjiwa luhur. Terlalu kecil artinya untuk orang yang punya kemuliaan dan budi pekerti. Nggak ada artinya dibandingkan orang yang punya misi. Nah Indonesia harus memiliki itu dulu di hatinya.
Dan itu ada di depan mata mereka. Ada satu lapis kertas, mereka hanya perlu melebarkan kertas itu sedikit, membuka itu semua masker hati, masker jiwa. Lihat, kalau itu terjadi, maka gerakan ini akan menjadi kenyataan insya Allah. Yaitu aksi, kawan aksi. Kawan aksi. Nah, silakan kawan aksi terus berjuang untuk memberi pencerahan, semangat. Saya dukung. Iya, oke. Oke. Chief, seandainya dapat disimpulkan perjalanan kisah sukses atau pesan ya, untuk generasi muda, calon pemimpin, dan Indonesia gitu secara luas gitu. Satu kata, apa? Bacalah dengan nama Tuhan. Bacalah dengan nama Tuhan. Baca semuanya dan kembalikan kepada Tuhan. Di situ ada kebenaran. Begitu ada kebenaran, pegang dengan gigi geraham apapun yang terjadi. Maka hidupmu tentram, bahagia, dan semua kebaikan akan terlaksana. Bagaimana bisa membaca melampaui teks? Ya. Kalau kita baca dengan mata, kita hanya bisa melihat ukuran-ukuran tentang baik dan indah. Kalau kita membaca dengan telinga, kita hanya bisa merasakan lagu dan merdu dan kesaduan cinta. Tapi kalau kita membaca dengan mata hati, kita menemukan kebenaran hakiki dan sifat-sifat Tuhan yang bisa kita baca di mana-mana. Atau dengan kata lain bahwa melihat semua yang terjadi dalam hidup kita itu bukan seperti yang kelihatan gitu. Bukan. Membaca Bukan. dengan mata Tuhan. Betul. Itu adalah melihat situasi apapun yang datang kepada kita bukan seperti situasi yang real terjadi. Dengan lihat terus kebenaran dengan mata hati, kita akan terus lihat kebenaran itu. Lihat terus cahaya dengan mata hati dan kita akan terus lihat cahaya itu. Apabila ada penyimpangan, cepat atau lambat mereka akan kembali kepada jalur atau garis itu. Cepat atau lambat, karena kekuatan alam semesta mengatur keseimbangan yang tidak bisa dipatahkan, dirobohkan oleh siapapun. Dia pasti kembali. Seperti hanya hukum kalau energi, misalnya ini bantal. Siapa yang bisa menahan? Dia pasti akan jatuh sendiri, akan turun ke bawah. Apa saja akan kembali kepada titik kesejatian. Itulah fitrah sejati. Dan itu hanya bisa dilihat dan dirasakan oleh mata hati. Banyak orang sulit menemukan mata Ya hati. karena dia hanya melihat 1 meter. Hanya melihat 2 meter. Tetapi untuk melihat 1000 kilometer, pergunakan mata hati. Untuk menembus alam semesta, lihat dengan mata jiwa. Di situ akan kita melihat cahaya penunjuk jalan yang Allah tunjukkan kepada kita, kebenaran sejati. Kalau itu sudah dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia, maka teman-teman akan merasakan ketentraman, kebahagiaan, anak cucu kita akan hidup damai. Saya tahu ini sebuah impian, saya tahu ini jauh dari kenyataan, saya tahu ini tidak mudah dengan berbagai berita, tapi tetaplah yakin, lakukan apa yang kita tahu dan Tuhan akan lakukan apa yang tidak kita tahu. Oke. Tadi kalau anak buah yang melanggar integritas, seandainya Chief dalam keluarga, apa yang Chief lakukan? Saya pernah dimarahin sama ibu saya. Yang saya tindak justru adalah adik dari ibu saya, saya sendiri gitu. Dimarahin saya sama orang tua saya karena saya melakukan tindakan untuk menegakkan kejujuran. Dilema etik? Ada dilema di sana? Tentu ada dilema, tapi akhirnya orang tua saya bisa menerima saya. It's hard. Ya karena dia yang membimbing saya, menuntun saya, menyayangi saya, tapi saya harus melakukan tindakan. Dan itu belum sering saya lakukan. Tetap konsisten. Tetap konsisten meskipun dengan air mata bercucuran. Saya minta maaf, saya mesti menegakkan kejujuran gitu kan. Luar biasa. Meskipun hati saya cinta, saya sayang sama mereka, saya sayang. Tapi saya lebih sayang kepada sifat-sifat Tuhan, yaitu kejujuran. Minta maaf. Karena jujur, amanah itu sifat Tuhan yang harus saya jaga. Jadi saya melihat jujur itu bukan kata-kata, bukan aturan hukum. Jujur bukan hanya sikap kode etik, tapi jujur adalah asmaul husna, sifat-sifat Tuhan. Dan saya merasa bahwa itu adalah kekuatan yang harus dijaga, cahaya yang mesti dijaga. Ya kadang-kadang sebagai manusia sedih juga gitu ya, saya mesti tindakan rasanya perasaan saya ini nggak tega gitu saya melakukannya gitu. Tapi saya minta maaf, saya mesti lakukan gitu. Setelah itu saya ngadu sih ngadu kepada Tuhan. Setiap malam saya bangun, jam 4 saya bangun, saya ngadu setiap hari ke sana. Saya nggak mau lewati itu. Saya nggak mau lewati yang namanya sepertiga malam gitu, akhir gitu.
Saya ngadu di situ. Saya bicara dengan derair air mata itu aja. Jadi saya bersahabat di situ. Berarti tidak ada kekhawatiran bahwa akan ada orang yang membenci karena tindakan kita yang konsisten terhadap integritas? Nggak apa-apa. Kalau orang membenci, bukan orang tidak membenci. Meskipun dari keluarga? Mereka tidak benci, mereka belum tahu. Ya meskipun ada juga tentu ketika tindakan, kamu tega amat sih, gimana lagi. Di situ saya ngadu ke atas gitu kan. Iya, saya lakukan juga beberapa kejadian orang yang saya didik, saya sayangi, melanggar ya saya harus lakukan itu. Oke. Luar biasa sekali. Terima kasih Chief. Mbak Vita. Hari ini betul-betul merasakan atmosfer penuh dengan integritas dan keteladanan seorang pemimpin. Belajar, saya juga belajar, masih berusaha belajar. Oke. Terima kasih untuk Sama-sama. diskusi pada hari ini. Ya. Sukses terus untuk semua rencana-rencana Chief ke depan. Dan apa yang diimpikan 2045, kita semua sama-sama mengusahakan bahwa itu pasti akan terjadi. Amin. Pasti akan terjadi. Harus terjadi. Untuk generasi muda dan untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, terima kasih. Boleh satu pesan untuk kawan aksi di sini? Suatu bangsa akan mengalami kejayaan ketika otak menjadi panglima. Suatu bangsa akan mengalami masa keemasan ketika otak dan hati menjadi disatukan. Tapi satu bangsa akan mengalami kehancuran ketika otak dan nafsu menjadi panglima. Terima kasih. Terima kasih. Baik kawan aksi, demikian perbincangan kita dengan Chief Ari Ginanjar Agustian yang menarik dan sangat menginspirasi, penuh dengan insight, dan hari ini kita belajar sangat banyak terkait dengan berintegritas, kepemimpinan, keteladanan. Akhir kata, you can live once, but if you do it right, once is enough. Ketemu lagi episode berikutnya.